Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, apa sih itu e-commerce? E-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone, serta penggunaan e-commerce bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, perkembangan e-commerce. Saat ini e-commerce sudah banyak yang menggunakan dan berkembang dengan cepat. Sebabnya adalah karena yang pertama, meningkatnya perkembangan penduduk. Kedua, meningkatnya penggunaan smartphone. Saat ini sudah banyak masyarakat yang melek teknologi, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan smartphone. Ketiga, meningkatnya pengguna internet. Keempat, meningkatnya pengguna sosial media. Yang kelima, berkembangnya industri teknologi finansial. Saat ini sudah banyak anak-anak muda yang terinspirasi, terpacu untuk membuat aplikasi-aplikasi online yang bisa dijual, dikembangkan untuk masyarakat luas. Yang keenam, masyarakat menyukai hal yang cepat dan praktis. Manfaat perkembangan e-commerce. Yang pertama, mempunyai jangkauan yang luas. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, biaya lebih rendah. Keempat, dapat belanja kapan dan di mana saja. Yang kelima, transaksi pengiriman yang mudah. Keenam, mempermudah pengembangan bisnis. Nah, konsep e-commerce. Konsep dari e-commerce sendiri adalah penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Jadi, baik penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung untuk mereka melakukan sebuah transaksi jual beli. Nah, di sini ada marketplace yang merupakan wadah bagi para pelaku bisnis online yang menjual produk-produknya. Kemudian ada penjual yang menjadi pelaku bisnis online. Kemudian ada influencer, seorang yang promosikan produk dari si penjual melalui media sosial, sehingga mereka yang menarik para konsumen-konsumen untuk tertarik kepada produk yang dijualkan. Kemudian ada konsumen, pelanggan atau pembeli barang online. Di sini ada grafik pengguna e-commerce. Di sini bisa dilihat bahwa dari tahun 2017 dan di 2024 yang akan datang, pengguna e-commerce ini semakin lama semakin meningkat. Itu tandanya e-commerce membawa dampak positif di Indonesia. Nah, di sini adalah pengguna aktif e-commerce di Indonesia pada tahun 2021. Di sini ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan JD.ID. Bisa dilihat lewat grafik ini bahwa pengguna Tokopedia sangat banyak di tahun 2021, menandakan bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah melek dengan teknologi dan mereka juga menggunakan e-commerce sebagai perangkat untuk jual beli secara online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business, yaitu transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Transaksi yang paling besar karena melibatkan perusahaan, bukan hanya konsumen tunggal. Kedua, B2C atau business to consumer, paling umum dan dikenal banyak masyarakat. Transaksi jual beli yang dilakukan penjual dengan pembeli atau konsumen akhir. Contohnya, Lazada, Amazon, Traveloka, dan lain-lain. Ketiga, C2C atau consumer to consumer, bisnis yang dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Dibagi menjadi dua model, yaitu marketplace. Konsumen sebagai penyedia barang pada sebuah platform dan bertindak sebagai penjual yang mempromosikan barang. Kedua, classified. Kebebasan antara penjual dan pembeli dalam mencapai kesepakatan dan web yang tersedia untuk menghubungkan penjual dan pembeli. Contohnya ada OLX, Kaskus, Bukalapak, dan JD.ID. Yang keempat, C2B atau Consumer to Business. Transaksi penjual dan pembelian dilakukan konsumen kepada perusahaan. Konsumen bisa menawarkan barang atau jasa ke perusahaan besar dan kemudian menjualkannya.
B2A atau Business to Administration. Transaksi yang dilakukan perusahaan dengan lembaga pemerintah. Jenis layanan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional dan proyek. Biasanya transaksi layanan ini harus menggunakan tender. Terakhir ada O2O atau Online to Offline. Terobosan terbaru pada bidang e-commerce yang bertujuan untuk menarik pelanggan melalui website untuk pembelian di toko fisik. Konsep dasarnya adalah menghubungkan saluran online dan offline agar keduanya saling menguntungkan. Contohnya ada mataharimall.com. Pada bidang transportasi juga mulai banyak dikembangkan serta digunakan, yaitu saat ini ada Gojek, Grab, dan juga Maxim. Ada dampak positif dari e-commerce. Yang pertama, memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure atau bisa dibilang bisnis online. Kedua, meningkatkan mata rantai pendapatan. Dengan adanya e-commerce, para pebisnis online juga bisa memulai bisnisnya dengan mudah. Yang ketiga, memperluas jangkauan bisnis secara global. Selain dampak positif yang bisa dirasakan oleh pengguna e-commerce, ada juga dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, bisa terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga, mengakibatkan kerugian besar bagi korban atau pengguna. Kedua, bisa kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan akibat sistem error. Tiga, ada akses yang dilakukan oleh orang lain atau dibajak dengan membobol sistem perbankan. Baik, kesimpulannya, saat ini dengan adanya e-commerce sangat membantu dalam memenuhi keperluan sehari-hari dengan cepat. Tetapi sebagai pengguna, kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita terlena dengan kemudahan mengakses teknologi dan merugikan orang lain serta diri sendiri. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.